Baik, selamat malam. Sekarang kita lanjut membuat database. Sekarang kita lanjut di yang ketiga, yaitu menghubungkan folder kerja dengan Visual Studio Code. Di sini saya sudah hubungkan ke folder kerja, dan sekarang kita buat halaman di super admin. Nanti buat halamannya di sini, lalu di sini, dan index.php. Nah, dia akan keluar di sini. Dan selanjutnya kita akan membuat halaman untuk admin yang mana admin ini digunakan untuk melakukan pengelolaan data, insert, delete, update, dan sebagainya, untuk mengelola data yang berhubungan dengan pariwisata. Untuk mendesain halaman ini ya kita gunakan W3 School, dimana kita langsung saja ke browser, tab baru, kemudian di sini W3 School di bawah sini kita langsung masuk. Kemudian di sini kita pilih Learn Bootstrap. Kemudian kita pilih Bootstrap 4 atau B4. Kemudian kita cari navbar untuk membuat halaman tersebut. Navbar ini. Di sini ada beberapa pilihan. Kita turun ke bawah. Coba kita gunakan yang ini, navbar yang ini. Treat yourself. Kemudian copy semua script yang ada di sini, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian simpannya di halaman ini, di super admin. Ya, seperti ini. Dan ini kita ganti judulnya. Di sini kita sesuaikan dengan database kita. Database di sini adalah wisata Anting atau Amarasi Timur. Kemudian di pertama ini, untuk halaman pertama ini beranda. Kemudian di beranda, kemudian yang kedua yaitu admin. Kemudian yang ketiga kategori objek wisata, atau singkat saja KOW. Kemudian kita copy yang ini, kemudian kita simpan, kita paste, dan ini kita ganti dengan wisatawan.
kemudian di bawahnya adalah testimoni. Ya, seperti ini. Kemudian yang di bawah sini kita hapus. Ya, seperti ini. Ini adalah halaman untuk super admin, dan kita jalankannya di sini. Localhost garis miring wisata antim garis miring super admin. Ya, seperti ini untuk halamannya sudah ada di sini. Ya, seperti ini. Ada wisata ini untuk judulnya wisata antim. Kemudian untuk halamannya ada beranda admin, kategori objek wisata, wisatawan, dan testimoni. Nah, ini untuk tampilan halaman awal. Dan selanjutnya kita akan koneksi ke database ini. Soalnya kita akan koneksinya ke database. Koneksinya ke database, caranya kita buka ini, kemudian tambahkan di sini. Kita akan menghubungkannya, kita masuk ke super admin, kemudian di sini kita buat lagi connector.php, enter. Ya, untuk scriptnya kita ambilnya dari sini. Nah, kita copy script yang di sini, kemudian kita simpannya di sini. Ya, seperti ini. Di MySQL Connect ada localhost, root, dan nama database. Jika koneksinya error, maka ada perintah error. Jika tidak, maka semua data akan berjalan dengan lancar. Ya, di sini konektor sama dengan MySQL Connect. Ada localhost, ada root, password, dan ada nama database. Di MySQL Connect, jika error maka koneksinya tidak jadi. Untuk kita cek koneksinya, kita buka lagi di sini, kemudian kita tambah connector.php. connector.php. Ya, ini error. Coba kita selesaikan errornya di mana. Kita ganti nama database ini. Kita kasih nama dengan pariwisata. Ya, kita rubah nama database ini jadi pariwisata. Sekarang coba kita testing di browser F5. Ya, kalau tidak muncul berarti programnya tidak error atau halamannya tidak error.
Baik, ini untuk kita koneksinya ke database. Dan selanjutnya kita akan membuat fitur login atau login untuk kita masuk ke admin. Untuk selanjutnya kita akan membuat fitur login pada database. Untuk itu kita ambil scriptnya. Yang ini copy yang ini, kemudian simpannya di sini. Ya, seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit di sini. Nah, di sini penjelasannya adalah dengan kolom lebarnya 4, ini lebarnya 4. Jadi satu baris lebarnya cuma 4, tidak sampai 12. Kemudian saya pakai MX Auto. Nah, MX Auto ini tujuannya untuk mengubah kolomnya berada di tengah. Di sini, di tengah-tengah sini. Dan shutdown untuk membuat gearnya ada bayangan. Ini tujuannya untuk membuat gearnya ada bayangan. Coba kita hapus auto MX Auto, kemudian kita refresh. Kita refresh. Ya, kontennya ada di pinggir. Ini karena tidak ada MX Auto. Jadi coba kita gunakan MX Auto. Kemudian kita refresh. Dia berada di tengah-tengah antara ini untuk membuat fitur login. Kemudian di konten ini kita akan menambahkan form untuk login. Kita copy script yang ini, kemudian kita simpannya di sini. Ya, seperti ini. Ada username, password. Coba kita refresh. Nah, dia seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa dia seperti ini. Saya akan menjelaskannya di script ini. Oke, di sini saya simpannya di luar dari div. Di div. Makanya dia berada di luar. Dia tidak berada di tengah antara konten ini. Caranya untuk username, password, dan login ini berada di tengah-tengah antara konten. Kita harus copy yang ini, Ctrl atau cut, Ctrl X. Kemudian kita simpannya di dalam sini. Ya, seperti ini.
kita rapikan dulu. Kemudian coba kita refresh. Dia berada di samping sini. Kita akan buatnya. Coba kita kenapa seperti ini ya, karena kita pastinya tidak sesuai. Jadi caranya kita hapus ini. Ya, seperti ini. Kita rapikan dulu. Di sini ada, saya gunakan input group. Di sini input group lebarnya 2, dan tipenya username. Di sini adalah inputnya, di sini adalah kelas sama dengan form control, required. Required ini tujuannya untuk username-nya harus kita masukkan, kalau tidak bisa. Dan ini tipenya text, kemudian namanya username, masukkan username. Kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini. Ini adalah username dan password untuk login. Selanjutnya kita, nah ini untuk kolom yang pertama, itu untuk username. Nah, di username ini jika kita login maka dipaksa harus kita masukkan ini namanya required. Nah, ini untuk kolom yang pertama, yang ini. Nah, ini untuk username. Jika untuk menambahkan kolom maka kita ketik yang ini, script yang ini. Nah, kemudian untuk yang kolom yang kedua di bawah sini itu untuk password. Untuk password lebarnya 2, input group MB 2, lebarnya 2. Kemudian kelas input group prepend. Di sini input group text. Kemudian form control required. Kemudian password namanya Sandi, dan plat C holder. Di sini masukkan password. Di sini namanya Sandi. Ini untuk kolom yang kedua. Nah, untuk login ini ketika kita submit begini, harus memaksa untuk kita masukkan new username. Di sini yang untuk login ini ya scriptnya di sini. Di sini input kelas ini saya ambil dari W310, dan ini tipenya submit, follownya login. Di sini ya
sukses karena warnanya hijau dari W3 School. Patentnya sukses. Makanya warnanya hijau. Ya, seperti ini. Ya, selesai. Ini untuk form login. Selanjutnya kita akan menambahkan halaman cek notifikasi, cek pesan notifikasi. Kita ambil scriptnya di sini. Di sini kita copy yang ini, kemudian simpannya di bawah sini. Ctrl V, ya, seperti ini. Cek pesan notifikasi login untuk menampilkan pesan notifikasi. Apakah pesannya berhasil atau tidak? Ada gunanya untuk itu. Selanjutnya adalah kita cek login. Nah, cek login tadi seperti yang saya bilang di bagian sini. Ini kan dia bentuk cek login.php. Maka kita harus membuat halaman terpisah. Dua halaman terpisah. Space dan HTML spesial card ini fungsinya untuk memfilter. Dia hanya mengambil karakter ini untuk cek pesan notifikasi sudah, form info login juga sudah, pesannya datanya dari checklogin.php. Selanjutnya kita akan membuat cek input. Kita copy yang ini, kemudian di sini kita membuatnya dalam halaman baru atau folder kerja baru di super admin. Di sini kita buka, kemudian ini super admin. Di sini cek input. Cek input.php. Enter. Nah, di sini kemudian kita simpan scriptnya yang ada di sini. Cek input ini berfungsi untuk mencegah input karakter yang sesuai. Ya, ini untuk konektor ya, ini untuk cek input. Nah, selanjutnya kita membuat lagi namanya cek login. Login.php yang ini, yang tadi yang cek login.php yang tadi saya sudah bilang.
Untuk membuatnya kita harus membuat halaman terpisah. Kita membuat halaman terpisah. Sini adalah cek login .php. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy script yang ini, kemudian simpan di sini. Ya, seperti ini. Ada session start, konektor, check input, MySQL query, dan lain-lain. Baik, di sini ada session start. Di sini untuk cek login akan dimulai. Untuk konektornya untuk menghubungkan dengan koneksi. Kemudian fungsi untuk cek input yang ini. Cek input ini berfungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Ini cek input untuk cek karakter yang tidak sesuai. Kemudian untuk username sama dengan input. Kemudian sandi sama dengan input post sandi. Untuk menangkap data yang dikirim dari form. Untuk menangkap data yang dikirim dari form. Yang ini. Kemudian data sama dengan MySQL query, konektor, select from tabel admin. Untuk username dan kata sandi. Ini untuk menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Kemudian cek sama dengan MySQL. Ini untuk menghitung jumlah data yang ditemukan. Untuk jumlah data yang ditemukan. Oke, sekarang coba kita refresh. Coba di sini kita tambahkan, kemudian passwordnya, kemudian kita login. Ya, ini pesannya gagal. Ini gagal. Login gagal, username dan password salah. Oke. Nah, sekarang kita buat datanya yang benar. Caranya kita buka database yang kita buat. Ini salah. Localhost. Pariwisata. Kemudian di tabel admin. Kemudian tambahkan
Nah, di sini nama kita ketik membuat untuk loginnya benar. Nama kita masukkan nama di sini Marsen. Time meter. Saya pakai nama sendiri, alamat Lipa. Kemudian telepon 286878351. Emailnya gmail.com. Kemudian username-nya di sini Marcel 060321. Passwordnya 123458. Oke. Kemudian kirim. Kemudian kita jalankan. Di sini username-nya tadi Marcel 060321. Passwordnya 8. Salah. Yang salah tadi itu ada di passwordnya. Di sini 5-nya ada double. Sekarang coba kita ulangi kesalahan yang tadi. Ini benar, jadi ini 123455678. Kemudian login, ya tetap salah.